Violeta, tolong buka pintunya. Aku minta maaf, oke? Bisakah kita bicara sebentar? Marcelo mengetuk pintu kamar Violeta, di mana istrinya sedang mengurung diri. Pergi sana, sialan. Aku capek. Aku mau istirahat. Suara Violeta terdengar sangat dingin. Sayang. Berhentilah memanggilku seperti itu. Kau pikir aku akan luluh hanya karena mendengar suara buayamu? Aku sungguh minta maaf, oke? Pergi sana, jangan ganggu aku. Bukannya kau terlalu kejam padaku? Bisa-bisanya orang yang melakukan hal buruk pada istrinya mengatakan ini kejam. Kau bicara seolah-olah aku melakukan kejahatan besar. Memang, sialan. Marcelo sangat terkejut karena suara Violeta terdengar sangat nyaring. Dominic yang ditahan oleh Marcelo juga ikut terkejut. Kak, kenapa kau malah memanas-manasinya? Dominic berdecak kesal. Dominic, kau tak akan mengerti. Marcelo terlihat frustasi. Aku ngerti kok, tidak dapat jatah beberapa hari saja sudah berat, apalagi sebulan. Dominic menghela nafas. Kau dan Cecilia memiliki hubungan yang baik. Iya. Aku kangen Cecilia. Dominic berbalik. Ia akan menjadikan ini kesempatan untuk kabur. Namun Marcelo menahan Dominic dengan menarik pakaian pria itu. Mau kemana? Tanya Marcelo. Kak, ayolah. Jangan libatkan aku dalam pertengkaran rumah tanggamu. Aku kan gak salah apa-apa. Aku tanya, kau mau kemana? Tentu saja menemui Cecilia. Dia mengirim pesan kalau dia sudah berada di pesawat. Kakakmu sedang kesulitan dan kau mau bersenang-senang? Yang salah sejak awal kan kakak. Oh, kakak ipar, membuka pintunya. Marcelo sontak menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Dominic langsung berlari kabur, membuat Marcelo sadar kalau dirinya berhasil ditipu. Marcelo lebih terkejut karena dirinya berhasil tertipu dibandingkan melihat Dominic kabur. Aku lengah. Marcelo menghela nafas. Marcelo mendekati pintu kamar Violeta. Aku minta maaf. Ayo kita bicara besok, oke? Selamat istirahat, mimpi indah. Aku menang lagi. Gita sangat senang setelah ia berhasil mengalahkan orang-orang dalam permainan kartu. Tentu saja itu semua berkat saran dari Matteo yang duduk di sebelahnya dari tadi. Sejak awal, Matteo sudah tahu kalau kekacauan di kasino biru tidak pernah terjadi. Marcelo hanya ingin dia menjauh dari Violeta. Saat itu pula, Matteo sadar jika Marcelo mempersiapkan permainannya sendiri. Matteo menjelaskan semuanya kepada Gita. Wanita itu terkejut, namun dia tidak marah. Malahan, Gita merasa senang karena bisa bermain sepuasnya. Aku kaya raya dalam waktu singkat. Siapa tahu kalau menghabiskan waktu setiap hari di sini, aku bisa lebih kaya dari Marcelo, ujar Gita. Yang ada kau akan miskin. Tidak ingat ya, kalau bukan karena aku, kau tidak akan bisa menang, balas Matteo. Cih, kau memang gak suka melihat orang lain senang ya? Kita menatap Matteo dengan datar. Iya, sialan. Tuan Matteo Aguero. Matteo dan Gita sama-sama menoleh ke arah seorang wanita cantik dengan gaun berwarna kuning yang melekat di tubuhnya. Wanita itu adalah Riana Alberto, orang yang pernah mengundang Violeta ke pesta teh. Mungkin ada di bab 35 lebih lah. Ternyata ini benar Anda. Selamat malam, saya Riana Alberto, ujar Riana. Iya, selamat malam juga, balas Matteo. Kamu tidak berubah sama sekali ya? Tidak ada alasan untuk kau berubah. Bukankah kau bodyguard Nyonya Aguero? Tanya Riana saat melihat Gita. Iya, saya Gita Farasya, ujar Gita. Nampaknya kalian berdua dekat ya. Riana tersenyum penuh maksud.
Kami dekat karena kami pernah menjadi bagian yang sama, ujar Gita. Oh, Riana semakin membuat Gita gelagapan. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Kami berdua tidak memiliki hubungan yang seperti itu. Kami hanya mantan rekan kerja, dan sekarang saya sedang menemani Tuan Mateo untuk bersantai. Kita bicara dengan sangat cepat. Benarkah itu, Tuan Mateo Aguero? Riana melirik Mateo. Tidak, kami lebih dari itu. Balas Mateo dengan wajah datar. Hei, apa yang kau... Perkataan kita langsung dipotong oleh Mateo. Dia adalah wanita pertama yang membuatku berdebar, ujar Mateo. Kita tidak bisa berkata apa-apa lagi, sementara Riana langsung mengangguk dengan senyumannya. Aguero memiliki wanita yang hebat, ujar Riana. Tidak, tunggu. Kata Gita kembali dipotong, karena Aguero memang harus mendapatkan yang seperti ini, ujar Mateo. Oh ya ampun, bagaimana bisa? Saya mengganggu kencan Anda. Saya akan melanjutkan kegiatan saya sekarang. Oh ya, tolong sampaikan salam saya kepada Nyonya Aguero. Katakan, saya ingin mengundang beliau di pesta teh berikutnya. Aku akan menyampaikannya. Terima kasih Tuan Mateo Aguero. Riana pun pergi. Ini sudah terlalu larut, sebaiknya kita pulang sekarang. Besok pagi aku ada jadwal meeting. Tak mendengar jawaban dari Gita, Mateo menatap wanita itu. Gita? Gita menundukkan kepalanya karena wajahnya terasa sangat panas. Ia yakin dirinya sudah berubah jadi tomat sekarang. Apa kau malu? Mateo berbisik. Lalu aku harus apa? Bangga. Gita mengangkat wajahnya, memberikan tatapan kesal pada Mateo. Jangan menatapku seperti itu. Kenapa? Kau takut? Enggak, hanya saja kau terlihat imut. Aku jadi ingin menerkammu. Mateo berbisik. Bajingan. Gita yang semakin malu langsung berjalan keluar dari kasino. Disusul Mateo yang tersenyum kecil di belakangnya. Hal pertama yang dilihat Cecilia saat menuruni pesawat adalah Dominic yang telah menunggunya. Pria itu duduk dengan santai di atas sepeda motornya sambil tersenyum. Cie, yang ditunggu pacarnya. Mega menggoda. Diem deh. Cecilia mendekati Dominic. Setelah Cecilia benar-benar di depannya, Dominic memeluk pinggang Cecilia menempelkan dahinya di bawah dada wanita itu. Hei, Cecilia mengangkat wajah Dominic. Hai, Dominic tersenyum. Hai juga, aku kangen. Mau ke hotel? Boleh. Dominic dibuat cukup terkejut dengan jawaban Cecilia. Kenapa kaget begitu? Kita tidak jadi pergi, tanya Cecilia. Tunggu sebentar, keselamatan nomor 1. Dominic memakaikan helm pada Cecilia. Dia segera menyalakan mesin. Naiklah, Hani. Jadi kalian berdua tertipu. Charlene Handoko menertawakan putri dan menantunya yang sama-sama tertipu oleh Marcelo. Ayah, hentikan itu, ujar Lee. Ia berusaha menghabiskan sarapannya, walau perutnya terasa mendidih karena prank yang dilakukan oleh Marcelo. Sementara Patricia tidak bereaksi apa-apa. Dia tetap tenang, walau dalam hatinya dia sangat kesal. Ini bukan kesal karena Marcelo melakukan skenario itu, ia kesal karena dirinya tertipu. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku tertipu dengan drama murahan seperti ini? Memangnya mama dan papa ditipu oleh siapa? Tanya Neil. Oleh orang jahat sayang, jawab Lee. Oh ya, kenapa bisa? Bukannya mama dan papa superhero yang hebat. Tidak selamanya superhero bisa mengalahkan musuh. Itu artinya kalian tidak hebat dong. Lee tidak tahu harus menjawab apa lagi. Neil, cucuku, yang kau katakan itu salah. Ayah dan ibumu adalah orang yang hebat, tapi sekarang mereka sedikit terganggu, ujar Charlene. Aku nggak akan peduli itu. Aku nggak ngerti. Neil memasukkan potongan buah ke dalam mulutnya. Aku hanya ingin cepat-cepat main dengan Bella lagi, ujar Neil. Cucuku sangat menyukai anak itu ya, tanya Charlene. Iya, Bella sangat baik, aku suka dia. Kapan?
kami bisa bermain bersama lagi. Neil menatap Patricia. Kau harus bersabar, oke? Patricia membelai rambut Neil. Iya deh. Neil cemberut. Bagaimana dengan penelitianmu, Lee? Tanya Charlene. Gagal lagi. Lee menusuk daging sapi dengan kesal. Itu aneh. Biasanya kau tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Ini berbeda karena kondisi tubuh Marcelo yang spesial. Jika ini orang lain, aku bisa membuatnya dengan mudah. Ayah kan tahu sendiri, Marcelo telah mengkonsumsi racun secara rutin sejak dia masih kecil. Itulah yang membuat tubuhnya akan sulit menerima obat dengan tingkat keberhasilan 99%. Setidaknya dibutuhkan 230% agar berhasil. Dia harus menunggu lebih lama lagi kan? Sayangnya iya. Baguslah. Bagus. Bukannya ayah sendiri yang terus mencemaskan ini. Ayah selalu terlihat sedih setiap membicarakan tentang anak Marcelo, ujar Lee. Aku memiliki mimpi buruk. Aguero akan dilanda badai besar. Akan berat jika Violeta hamil di saat seperti ini. Dia pasti akan mengalami keguguran. Balas Charlene. Ya, benar juga sih. Lee mengangguk setuju. Walau begitu, bukan berarti kau harus menahan diri menyelesaikan obatnya, ujar Patricia. Aku tahu. Bagaimanapun juga, obat ini tidak akan langsung bereaksi. Masih dibutuhkan waktu untuk diserap sempurna oleh tubuh. Balas Lee. Maaf menyela tuan. Asisten Charlene berbisik di telinga pria itu. Hahaha. Charlene tak bisa menahan tawanya setelah mendengar kabar yang disampaikan asistennya. Ada apa ayah? Tanya Lee. Marcelo benar-benar dalam masalah besar. Violeta, apa kau masih tidur? Kau harus sarapan. Marcelo mengetuk pintu. Aku masih ngantuk. Gita menatap Marcelo yang ada di depan pintu Violeta. Apa dia masih ngambek? Tanya Gita. Dia tidak mau membuka pintu. Aku jadi khawatir. Salahmu sih. Diem. Kamu gak membantu apa-apa. Violeta, Gita berteriak. Kau pikir dengan berteriak dia akan membuka pintu? Tanya Marcelo. Tak ada sedetik setelah perkataan Marcelo, pintu kamar Violeta terbuka, menampilkan wanita itu dengan kemeja dan celana merah yang ia pakai kemarin. Marcelo tersenyum. Vio. Sebelum Marcelo menyelesaikan perkataannya, Violeta menarik Gita ke dalam kamar dan kembali mengunci pintu. Violeta, Marcelo kembali mengetuk pintu. Tuanku, Marcelo menoleh ke arah Susan dan dua orang pelayan wanita yang bertugas membantu Violeta di pagi hari. Saya melihatnya. Apa terjadi sesuatu? Tanya Susan yang belum mengetahui pertengkaran mereka. Hanya sedikit. Pintu kembali dibuka oleh Violeta karena dia mendengar suara Susan. Vio, Susan, cepat masuk, ujar Violeta. Susan dan kedua pelayan masuk ke dalam kamar. Saat Violeta hendak menutup pintu, Marcelo menahannya. Singkirkan tanganmu. Violeta menatap Marcelo dengan tajam. Sampai kapan kau akan seperti ini? Sampai kau menyesal. Aku sudah menyesal sekarang. Kelihatannya tidak begitu. Violeta mendorong Marcelo dengan kuat lalu menutup pintu. Apa Violeta masih marah? Itu adalah Matteo yang datang mendekat. Iya. Marcelo mengetuk pintu. Kau akan sakit kalau tidak sarapan. Hei Marcelo, Violeta memintaku menyampaikan kalau dia tidak akan keluar dari kamar kecuali dia mau. Nanti aku akan meminta pelayan membawakan makanannya kemari. Suara Gita terdengar. Oh, satu lagi. Violeta menyampaikan persetan. Lanjut Gita, kemudian suara tawa puas terdengar. Kak, Matteo menarik tangan Marcelo saat tahu saudaranya akan merusak pintu. Itu bukan pilihan yang tepat, sebaiknya tenangkan pikiranmu dulu, ujar Matteo. Sangat sulit untuk tenang di saat seperti ini. Marcelo menghela nafas berat. Tuan Aguero, asisten baru Marcelo datang menghampiri. Anda harus segera sarapan atau kita akan terlambat menyelesaikan jadwal, ujar asisten Marcelo. Baiklah. Marcelo menatap pintu kamar Violeta. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Nyaman.
Violeta tersenyum senang saat tubuhnya mulai terasa lebih baik dengan pijatan. Aku ingin berendam lebih lama, ujar Violeta. Baik, nyonyaku. Susan menambahkan wewangian pada sampo yang akan ia gunakan untuk membersihkan rambut Violeta. Nyonya, apakah terjadi sesuatu antara Anda dan Tuan? Salah satu pelayan bertanya. Enggak kok, Violeta menggeleng. Benarkah? Tapi Anda... Hei, shh. Susan memberikan isyarat untuk berlian atau diam. Maafkan saya, sudahlah, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Dia mengerjaiku. Jadi sekarang aku mengerjainya balik. Violeta tertawa seperti antagonis. Kupikir kau beneran marah, ujar Gita. Aku memang marah, tapi sekarang aku sudah memikirkan rencana balas dendam. Jadi kemarahanku tidak ada artinya lagi. Violeta mengedikkan bahunya. Kau terlalu baik. Kalau aku jadi dirimu, aku akan pergi dari mansion. Untuk apa aku pergi meninggalkan mansion dan kekayaan ini? Hanya karena masalah kecil. Violeta tertawa. Masalah kecil kau bilang? Kita tidak bisa mengerti isi pikiran Violeta. Yang harus kau lakukan hanya menyaksikan pertunjukan yang akan aku lakukan jauh lebih baik daripada Marcelo. Violeta kembali tertawa seperti antagonis. Sulit dimengerti, semoga harimu suram. Gita menunjukkan wajah datar.